Pembunuh supir taksi online wanita yang jasadnya dibuang di tepi jurang di Lok Sumawe, Aceh ditangkap di Tebo, Jambi. Selain dirampok, korban juga diperkosa sebelum dibunuh. Larian Nurdin, 42 tahun, salah satu pelaku pembunuhan terhadap sopir taksi online wanita bernama Chi Wiet Hau berakhir sudah. Keberadaannya di Kabupaten Jambi diketahui polisi. Nurdin berpindah-pindah kota usai menganiaya dan merampok korban. Nurdin dan pelaku lainnya membuang jasad korban ke tepi jurang di Kabupaten Lok Sumawe, Aceh. Tim Sultan bersama Resmo Polda Jambi dan Unit Reskrim Polsek Tebo Ilir serta Opsnal Satreskrim Polres Lok Sumawe yang mendapatkan informasi pelaku ada di wilayah Jambi langsung bergerak menangkap pelaku. Setelah pelaku ditangkap, langsung dibawa ke Polres Lok Sumawe untuk proses lebih lanjut. Polres Lok Sumawe mengirimkan DPO kepada Resmo Polda Jambi bahwasanya DPO Polres Lok Sumawe sedang berada di wilayah hukum Polres Tebo. Selanjutnya, tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Lok Sumawe langsung melakukan penyelidikan terhadap DPO. Kemudian DPO diketahui sedang berada di Sungai Bengkal. Tidak menunggu waktu lama, tim Sultan Polres Tebo beserta dengan Resmo Polda Jambi dan Polres Lok Sumawe melakukan penangkapan terhadap pelaku. Yang mana pada saat itu pelaku baru saja tiba di rumah dan pelaku diamankan di halaman depan rumah pelaku. Aksi pelaku melakukan perampokan dan pembunuhan terjadi pada bulan Juli lalu dengan modus meminta mengantarkan para pelaku dari Medan, Sumatera Utara menuju Kabupaten Lok Sumawe. Saat di jalan sepi, pelaku langsung ditodong diminta berhenti. Di sanalah korban dianiaya dan diperkosa oleh para pelaku hingga tewas. Sebelumnya sesosok jasad wanita ditemukan dalam jurang yang diduga korban pembunuhan. Korban yang juga pengemudi taksi online asal Medan ini diduga dirampok dan dibunuh, lalu jasadnya dibuang untuk menghilangkan jejak. Aparat Polres Lok Sumawe dibantu warga mengevakuasi jasad tersebut dari dasar jurang Gunung Salak Gampong Alu 2, Aceh Utara, Aceh. Awalnya jasad korban ditemukan warga yang hendak buang air di semak-semak sekitar lokasi. Setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Cut Mutia Lok Sumawe, jenazah korban langsung diserahkan ke pihak keluarga di Medan Labuan Kota, Medan, Sumatera Utara. Seorang pria diamankan polisi karena dengan keji mencabuli dan membunuh anak tetangga yang masih berusia 12 tahun. Jasad korban dibuang pelaku ke sungai. Sungguh tega, seorang pria 45 tahun warga Kabupaten Ogan, Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mencabuli dan membunuh anak tetangganya sendiri yang baru berumur 12 tahun. Saat kejadian, kedua orang tua korban tidak ada di rumah dan menitipkan korban kepada pelaku. Korban yang sempat hilang akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di aliran tepi Sungai Selabung oleh warga. Kejadian berawal saat pelaku intip korban yang sedang berada di kamar mandi. Pelaku masuk dan langsung mencabuli korban. Setelah dicabuli, korban dianiaya menggunakan setrum ikan. Tak sampai di situ, setelah korban tak sadarkan diri, pelaku memendamkan kepala korban ke air hingga tewas. Setelah mengetahui korban tewas, pelaku membuang jasad korban ke sungai dekat rumah korban dan langsung melarikan diri. Sebelumnya melihat korban menuju kamar mandi dan kemudian timbul hasrat dari pelaku ataupun tersangka W dan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, yaitu perkosaan. Pelaku dalam pelariannya sempat berpindah-pindah tempat. Namun tak lama berselang pelaku berhasil ditangkap di sebuah warung makan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di pantai tertutup sampah dan eceng gondok akhirnya terungkap. Korban dibunuh tetangga sekaligus kekasih gelapnya. Pelaku membunuh demi menguasai harta benda korban karena terjerat utang. Ya udah, pecahkin ya.
Yunarto, warga Gesikan, Wijirejo, Pandal, Bantul, Yogyakarta ini ditangkap setelah sempat kabur ke Surabaya. Duda usia 49 tahun ini ditembak polisi karena melawan saat ditangkap setelah membunuh seorang wanita yang 6 bulan jadi kekasih gelapnya. Pelaku dan korban selain menjalin cinta juga tinggal bertetangga. Namun karena terjerat utang, pelaku akhirnya membunuh Mularti demi menguasai harta benda korban. Setelah membunuh korban, pelaku lari ke Surabaya dan bersembunyi di rumah pacarnya yang lain. Oh, itu pacarnya ya? Pacar. Sudah berapa lama hubungan sama korban? Setengah tahun. Setengah tahun ya? Sudah sering ketemuan ya? Oh, di Surabaya ada ini juga? Ada pacar juga di sana? Kasus pembunuhan berawal ketika pelaku dan korban bertemu untuk kencan di sebuah losmen di Pantai Parangtritis, Bantul. Usai berkencan, pelaku ajak korban jalan-jalan ke sebuah laguna sepi di sekitar Pantai Depok. Tergiur dengan harta benda korban, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Dengan leluasa, pelaku lalu mengambil uang, kalung, dan cincin korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku tutup jasad korban dengan sampah dan eceng gondok. Sekitar jam-jam 10-an mereka kembali ke pantai lagi menikmati suasana pantai, dan ketika itu korban mengajak untuk pulang. Nah, pada saat korban mengajak untuk pulang, disinilah pelaku memang yang dari awal memang mengincar harta dari korban, memukul rahang korban sampai korban tidak bernyawa. Bersama Yunarto, polisi menyita barang bukti sepeda motor pelaku dan korban, perhiasan emas dan pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan di TKP. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Mularti ditemukan tewas oleh seorang nelayan yang mencari limbah gabus untuk pelampung jaring. Jasad korban tertelungkup, tertutup tumpukan eceng gondok dan sampah. Korban ditemukan setelah 2 hari tewas. Identitas korban terungkap setelah anak korban mengenali jenazah ibunya yang sempat dinyatakan hilang dan diposting di media sosial. Sakit hati, sering dihina dan dimintai uang, seorang pemuda menganiaya teman wanitanya. Korban yang merupakan selebgram di Medan, Sumatera Utara terluka 10 tusukan senjata tajam di tubuhnya. Muhammad Faris harus berjalan tertatih karena luka tembak di kakinya. Warga Kecamatan Medan Marelan ini sebelumnya diringkus aparat gabungan Polrestabes Medan dan tim Jatanras Polda Sumatera Utara karena kasus penganiayaan teman wanitanya. Karena melawan dan mencoba kabur, polisi terpaksa menembak kakinya. Penganiayaan ini terjadi saat korban dan pelaku terlibat keributan di dalam mobil korban. Pelaku yang kesal kemudian menganiaya menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Korban yang terluka berusaha melawan dan menyelamatkan diri dengan melompat dari mobil hingga akhirnya ditolong warga. Yang mana? Sementara pelaku kabur dengan mobil korban. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena sering dimaki, dihina dan dimintai uang oleh korban. Polisi menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya dan mobil korban sebagai barang bukti. Motifnya tersangka sakit hati karena dihina dan dimaki oleh korban. Bersama dengan korban pacaran nggak? Iya, hasil pemeriksaan teman dekat. Saat ini korban bernama Indah Kirani, warga Jalan Sekata, Kota Medan ini masih dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan karena kondisinya kritis akibat 10 tikaman di tubuhnya. Sementara pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Medan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dirinya dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 12 tahun penjara. Diancam akan dianiaya seorang anak di ruda paksa ayah tirinya selama 9 tahun. Realita akan segera kembali usai jeda.